Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyudi Ramadhani. Di sini saya akan kupas pertanyaan mengenai materi kemarin ya, yaitu desain evaluasi dan remedial atau rencana penilaian pembelajaran atau sistem penilaian dan program tindak lanjut. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud evaluasi. Nah, secara etimologi, evaluasi berasal dari kata evaluation yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Sedangkan secara terminologi adalah mengungkapkan bahwa evaluasi menunjuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai pada sesuatu. Next. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari evaluasi. Nah, fungsinya ada 5 ya. Yang pertama yaitu alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Alat di sini adalah kalau kita menggunakan evaluasi berarti kita menjadi umpan balik ya, bagaimana siswa itu. Misalnya kalau siswa yang kurang, maka evaluasinya ke depannya harus lebih diperbaiki. Yang kedua ada alat yang penting mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada menentukan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat ada untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan penjelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Misalnya nih, dari evaluasi ini, misalnya dari kurikulum 2013 atau Kurtilas itu kurang berjalan, maka kita mencoba dengan kurikulum merdeka. Bagaimana evaluasi selanjutnya seperti itu. Yang kelima ada umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan di sekolah. Next. Sebutkan dan jelaskan jenis dari evaluasi. Jenisnya ada 3 ya. Yang pertama, evaluasi formatif. Tujuannya untuk menilai tingkat pencapaian KD atau kompetisi dasar. Yang kedua ada evaluasi sumatif, dilaksanakan di setiap pertengahan atau akhir pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi penempatan atau dilaksanakan untuk menempatkan peserta didik dalam suatu program pendidikan atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan baik potensial ataupun aktual dan minat peserta didik. Next. Sebutkan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsipnya ada 8 ya. Yang pertama valid, yang kedua mendidik, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat keterbukaan, yang kelima menyeluruh, yang keenam berkelanjutan, yang ketujuh berorientasi pada indikator ketercapaian, dan yang kedelapan sesuai dengan pengalaman belajar. Next. Bagaimana langkah-langkah menyusun pembelajaran? Langkah-langkahnya ada 7 ya. Yang pertama merumuskan tujuan khusus. Nah, tujuan khusus dari pembelajaran itu bagaimana sih? Terus yang kedua, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Misalnya, siswa itu lebih suka metode apa? Apakah ceramah atau eksperimen atau bagaimana atau dirandomkan ya. Yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar. Misalnya hari ini kegiatan belajar kita berkelompok atau misalnya kegiatan belajar kita keluar misalnya kayak gitu ya. Yang keempat ada menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Tentunya ada murid dan juga ada guru ya. Yang kelima ada menentukan alat dan bahan untuk belajar. Misalnya ketika kita belajar bangun datar atau bangun ruang, maka kita harus menggunakan alat. Alatnya misalnya menggunakan penggaris atau misalnya bikin kubus-kubusan dari karton seperti itu. Yang keenam, memperhatikan fasilitas fisik. Misalnya ada anak yang murung terus. Nah, mungkin saja anak tersebut ada masalah. Kita sebagai guru harus menanyakan agar anak tersebut bisa lebih semangat dalam belajarnya. Terus yang ketujuh ada merencanakan proses evaluasi dan pengembangan. Next. Jelaskan apa yang dimaksud dengan remedial. Setelah evaluasi pasti ada remedial. Misalnya anak kita itu pasti evaluasi kurang, maka harus diremedial ya. Sedangkan pengertian dari remedial sendiri adalah program pembelajaran perbaikan yang khusus diberikan guru kepada siswa, baik individu ataupun kelompok. Karena siswa tersebut memiliki masalah dalam belajar, kurang atau tidak menguasai materi belajar. Next. Apa tujuan dari remedial? Tentunya tujuan dari remedial tersebut adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Next. Sebutkan fungsi dari remedial.
Fungsinya ada sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai akselerasi atau percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik, membantu mengatasi kesulitan belajar yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspek pribadi seperti merasa dirinya kurang berhasil atau misalnya anak itu ibu aku kayak yang kurang nih belajarnya. Nah, mungkin anak tersebut mengajukan sendiri untuk diulang kembali materinya gitu ya. Terus next, bagaimana prosedur remedial? Prosedurnya ada 5. Pertama, menganalisis hasil diagnosis. Misalnya, proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Pertama itu harus dianalisis dulu, mana nih siswa yang kurang. Nah, setelah itu, kedua baru menemukan penyebab kesulitan. Misalnya, si A ini sulit nggak bisa membaca itu karena apa? Nah, ketika kita udah menemukan penyebabnya, misalnya karena sering bermain, kita sebagai guru harus mengingatkan dan menegur supaya anak tersebut tidak terlalu keseringan dalam bermain. Terus ketiga ada menyusun rencana kegiatan remedial. Baru disusunlah remedialnya yang baik buat si A ini bagaimana. Terus yang keempat melaksanakan kegiatan remedial. Baru setelah disusun kita melaksanakan remedialnya. Misalnya remedialnya dengan menulis tentang karya ilmiah atau bagaimana. Terus 5 menilai kegiatan remedial. Ketika anak sudah melaksanakan remedial, maka kita menilai hasil dari kegiatan remedial tersebut. Next. Bagaimana strategi dan teknik remedial? Strateginya dan tekniknya ada 5 juga ya. Yang pertama memberikan tugas. Pemberian tugas ini misalnya ketika remedial memberikan tugas membuat suatu karya ilmiah mengenai lingkungan, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua melakukan aktivitas fisik, misalnya demonstrasi atau praktek dan diskusi. Setelah anak mengerjakan tugasnya, maka tugasnya didemonstrasikan di depan teman-teman yang lain. Yang ketiga ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini misalnya remedialnya membuat kubus dari karton atau membuat balok dari karton, bisa saja seperti itu. Terus yang keempat tutorial sebaya. Misalnya si A kurang sedangkan si B sudah cakap, maka si A menanyakan materi yang kurang itu kepada si B yang sudah cakap. Yang kelima, menggunakan sumber lain seperti di internet atau YouTube dan lain-lainnya. Sekarang sudah sangat canggih ya teman-teman. Next. Terima kasih telah menyimak tentang kupas pertanyaan desain evaluasi dan remedial rencana, penilaian pembelajaran, sistem penilaian, dan program tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.